pelanggaran, ada yang disebut pertobatan. Makanya di Islam itu senantiasa mereka ibadah menghadap kepada pencipta langit dan bumi, yang maha melihat, maha menyaksikan, dan maha mendengar. Umat Islam itu senantiasa berdoa di dalam solatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ini perintah. Allah kemudian memberikan jabaran, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, tunjukkanlah senantiasa kepada kami jalan yang lurus itu, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Itu pernyataan Allah. Sehingga ketika umat Islam itu beribadah selalu minta dijaga. Kalau di agama saudara, supaya tidak melanggar, maka perintah dihapuskan. Itu di ajaran saudara. Supaya tidak ada yang melanggar lampu merah, lampu merahnya dihilangkan. Supaya tidak ada yang melanggar. Kalau di Islam kagak. Justru semakin banyak perintah, semakin tertib, semakin teratur, semakin dinamis kehidupan umat Islam itu. Kalau di Kristen tidak. Agar kita tidak berdosa, maka Tuhan menghapuskan perintah-perintah itu. Yang ada sekarang tinggal ajaran kasih. Kita sudah dibebaskan. Nah, kalau di Islam tidak. Semakin manusia ingin dilihat menjadi insan paripurna, semakin Tuhan memberikan aturan. Itu di Islam. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat, setelah Yesus, adalah hidup yang lebih syarat dengan perintah. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya, setelah Yesus terangkat ke langit, akan muncul aturan, perintah, susunan-susunan hukum-hukum yang lebih komplit lagi. Kebalik dengan Kristen. Begitu Yesus naik, hukum hilang. Padahal Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang hari ini kau tidak bisa sanggup. Tetapi ketika ia datang, kamu wajib untuk mengikuti aturan-aturan itu. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Jadi solusinya kemudian adalah, huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim. Allah mengutus seorang rasul kepada kaum jahiliyah, kepada orang yang tidak mengetahui Taurat dan juga Injil, dari kalangan Bani Ismail itu sendiri, yang membacakan kemudian ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka, mensucikan mereka. Jadi kalau Yesus diimani datang menebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW datang mensucikan manusia. Coba, itu bedanya. Yesus datang menebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW datang mensucikan manusia. Dengan cara apa manusia disucikan? Ketika mereka kemudian berdosa dalam sehari, maka dosa mereka dihapuskan dengan sholat 5 kali sehari. Ketika mereka kemudian berdosa dalam sepekan, maka dosa sepekan mereka dihapuskan dengan sholat Jumat. Ketika mereka kemudian berdosa dalam sebulan, maka dosa mereka dihapuskan dengan puasa bulan suci Ramadan sebulan. Ketika mereka berdosa selama-lamanya, maka tempat pencuciannya adalah neraka jahanam. Ini adil. Ini adil. Kalau di tempat saudara saya, dihapuskan aturan itu, biar kemudian orang lalu-lalang dari arah kiri, lalu arah kanan, belakang, muka belakang, saling hantam, tabrakan semua di lampu merah. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Menghapuskan aturan-aturan supaya bebas mereka hidup, tetapi justru dengan tanpa aturan manusia bisa hidup jauh lebih kehewanan daripada hewan itu sendiri. Jadi kalau Anda berbicara bagaimana dengan umat Islam, apakah diikuti aturan-aturan itu? Diikutin. Bagaimana kalau tidak sanggup? Bertaubat. Yehezkiel 18 sampai nomor 20, Tuhan mengatakan, janganlah bapak lagi
menanggung dosa anak, janganlah anak menanggung dosa bapak. Biarlah orang fasik merasakan akibat kefasikannya, dan biarlah orang benar menikmati upah kebenarannya. Artinya apa? Ketika umat Islam ada yang berdosa, dosanya tidak ditanggung oleh ayahnya, tidak ditanggung oleh siapapun, tapi mereka yang harus menghapusnya sendiri dengan cara bertaubat kepada Allah dan melakukan amalan-amalan kebajikan. Ketika kemudian mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan yang mereka lakukan itu yang menikmati adalah mereka sendiri. Ini satu kunci dari saya bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mensucikan manusia, wa yuzakkihim. Ketika manusia berdosa, cara mensucikannya ada. Ketika manusia itu kemudian jatuh pada kehilafan, cara berdosa menghapuskannya ada. Ketika manusia itu mulutnya berdosa, cara menghapuskannya ada. Ketika tangan manusia itu kemudian melakukan dosa, cara menghapuskannya ada. Ketika kakinya kemudian melakukan dosa, cara penghapusannya ada. Ketika kemudian kelamin manusia itu membuatnya berdosa, maka cara menghapuskan dosanya itu ada. Wa yuzakkihim, dia datang mengajarkan konsep bagaimana manusia itu bisa suci di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak ditanggung oleh siapapun, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan ketika kita melanggar larangannya, maka solusinya adalah bertaubat, taubatan nasuha. Jadi kita tidak perlu dan tidak membutuhkan orang lain untuk menyelamatkan diri kita. Kitalah yang menyelamatkan diri kita. Karena dalam konsep Torah, konsep Al-Quran, konsep Injil, pengakuan Yesus, manusia akan diupah berdasarkan perbuatan orang itu sendiri. Orang diselamatkan, diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan diselamatkan karena dosanya ditanggung, bukan amalannya diambil dan seterusnya. Tidak. Ini kaidah ajaran para nabi. Kita yang akan menanggung perbuatan kita sendiri. Kita yang menanam, kita yang panen. Kita yang gali lubang, kita yang terkubur. Demikian dari saya, silakan. Oke, makasih banyak Bang penjelasannya. Tadi ada yang saya kurungin dari perkataan Bang Juma, bahwa di Islam semakin banyak aturan Allah malah semakin bagus, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia ini kehidupannya atau peradabannya semakin tinggi. Kira-kira seperti itu yang saya simpulkan. Oke, ini adalah akibat. Maksud saya adalah kalau saja manusia menggunakan rasionalitasnya, menggunakan nalarnya, menggunakan moralitasnya yang tinggi, atau dengan sepengetahuannya itulah bisa ditambahkan itu ya, pengetahuan moralitasnya itu bisa ditambahkan dari agama. Apakah perlu lagi menambah aturan-aturan ini? Kenapa? Karena aturan ini, hukum ini bisa berdampak pada banyaknya pelanggaran. Artinya ketika manusia sudah pintar, cerdas, moralnya bagus, etikanya bagus, tentunya tidak diperlukan lagi hukum yang banyak. Karena peluang untuk melanggar hukum yang banyak itu bagi manusia sendiri adalah berat. Bahkan siasat manusia untuk mengibuli hukum itu ada. Kan begitu. Ini fakta yang terjadi. Apalagi di dalam penerapan. Di dalam penerapan ada negara-negara tertentu yang menerapkan hukum-hukum ilahi sebagai hukum negaranya. Masyarakat di bawah yang dipimpinnya ini, di dalam pengetahuannya sendiri, bahwa inilah hukum Allah dan konsekuensi dosa. Boleh dong saya melakukan dengan ada upah atau tidak ada upahnya. Kan begitu. Hal ini juga bertabrakan dengan hukum duniawi, yang mana kita ketahui bahwa hukum duniawi itu juga terkadang bersumber dari hukum ilahi. Semata-mata sebenarnya kedua hukum duniawi atau hukum ilahi ini adalah hanya untuk mengatur manusia itu bagaimana hidupnya bagus, beradab, tidak saling membunuh, tidak mendukakan hati orang lain, apa segala macam. Sehingga pada akhirnya surga yang kita harapkan ya bisa aja timbul pada saat manusia itu semuanya hidupnya bagus. Tetapi dengan banyaknya aturan, banyaklah pelanggaran. Di dalam banyak pelanggaran ini, banyak pula kesempatan untuk
munafik itu ada, apa segala macam. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Juma? Iya. Jadi gini Pak, kita ambil skala kecil secara logika aja dulu. Di dalam rumah tangga, Bapak sudah punya anak, saya juga punya anak. Itu adalah satu komunitas kecil. Di situ ada kasih sayang. Cerminannya jelas. Semakin orang tua itu sayang, cinta, kasih kepada anak-anaknya, maka orang tua tersebut akan semakin memberikan banyak aturan kepada anaknya. Semakin komplit kehidupan di sekeliling anak-anaknya, membahayakan anak-anaknya, maka semakin banyak aturan yang orang tua akan berikan. Contoh, di sekelompok teman dari anak-anak kita itu, kita ketahui banyak pemakai narkoba di kalangan mereka. Maka aturan demi aturan akan kita berikan kepada anak kita. Mau marah mereka, mau benci mereka, mau mereka taat, mau mereka ingkar, kita melampiaskan rasa kasih sayang dengan memberikan aturan. Itu poin. Ini logika. Manusia terhadap darah dagingnya sayang, kasih. Bagaimana dengan dia yang maha kasih, maha penyayang? Sementara saban hari kehidupan manusia semakin dironrong oleh cerminan yang sangat nyata. Manusia senantiasa digiring kepada kemaksiatan. Saban hari apa yang ditemukan manusia menggiring manusia kepada kemaksiatan, kehancuran. Ditemukan di mana-mana HP, komputer, laptop memberikan hal yang bermanfaat, tapi ingat juga mendatangkan hal yang tidak bermanfaat. Maka bagaimana kemudian seorang ayah, seorang ibu bisa menerapkan kasih sayang kepada anaknya? Mereka memberikan aturan-aturan main. Anakku, bangun jam 7, bangun jam 5, pulang jam 8. Anakku mandi, makannya seperti ini, vitaminnya jangan dilupa, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini cerminan apa? Ini cerminan kasih sayang. Coba Anda lihat sebaliknya. Sebuah rumah tangga tidak punya aturan kepada anaknya dengan alasan sayang. Lihat mereka Pak. Mereka punya anak gadis, tidak ada aturan bawa teman cowoknya ke rumah masuk ke kamar. Orang tua biarkan, kenapa? Karena sayang. Begitu anak gadisnya keluar untuk pramuka berkemah, apa yang dikatakan kepada anaknya? Anakku jangan lupa bawa kondom. Ini anak perempuan. Kenapa? Karena dia sayang anaknya. Tapi caranya salah. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kasih maha sayang, maka dia tidak akan mungkin membiarkan manusia yang begitu sempurna menjadi pemimpin, menjadi yatim piatu, tanpa aturan, tanpa koridor, tanpa pengikat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita beli kendaraan bermotor, kita tidak punya buku petunjuk. Buta kita, yang ada begitu start langsung gigi 4. Penurunan kita pakai gigi 1. Kenapa? Kita tidak punya buku petunjuk. Kita beli mobil, yang kita beli mobil Matic, kita tidak ada buku petunjuk. Apa yang kita lakukan? Kita setengah mati, mana koplingnya ini, sampai-sampai kita stres. Artinya apa? Semakin manusia itu sampai kepada titik akhir, keberadaban manusia itu semakin dituntut untuk memiliki buku koridor aturan main. Inilah yang disebut Al-Quranul Karim. Jadi kalau Anda melihat, kasih Tuhan itu harus kita lepaskan, jangan lagi ada aturan, kan kita sudah dewasa. Oke. Dari kematangan pribadi individu per individu, oke. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita yang berkelompok? Kita tidak hidup sendiri. Bukan kita yang menguasai diri kita, menguasai anak-anak kita, menguasai keturunan kita. Ada makhluk yang disebut iblis yang senantiasa menjerumuskan manusia. Maka yang kita butuhkan adalah kalimat langit. Apa itu? Kalamullah yang menjadi penuntun. Jadi kalau di dalam rumah tangga, karena aku sayang anakku, aku bebaskan. Dia mau pulang jam berapa, dia mau ngapain aja, aku sayang kepada mereka. Maka biarkan mereka berkembang dengan pola pikir mereka. Maka tunggulah kehancuran. Tunggu kehancuran. Tapi kalau orang tua senantiasa memberikan, ini nak, ini sayang, ini nggak boleh, ini bisa, itu cerminan sayang. Kenapa
Kenapa aturan Tuhan itu step by step? Pada saat Nabi Abraham alaihissalam diberikan aturan tidak sesempurna Islam, karena di situ masanya hanya sekelompok orang saja, dan aturannya pun hanya aturan biasa saja. Begitu Abraham pergi, muncul Nabi Musa alaihissalam, maka aturan meningkat. Kenapa? Kemaslahatan kehidupan manusia, perkembangan kehidupan manusia, pergolakan peradaban kehidupan manusia, alat-alatnya, pola pikirnya, cara hidupnya, itu mengalami perubahan. Maka aturan Tuhan pun harus mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman yang meninggalkan aturan Tuhan. Nah, lalu ketika Nabi Musa alaihissalam datang, aturannya kehidupan manusia semakin komplit, keseragaman, kemudian perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan semuanya semakin canggih. Maka yang dibutuhkan bukan lagi kitabnya Nabi Musa, tapi yang dibutuhkan adalah Al-Quranul Karim yang mencakup semua aspek, sehingga kitab ini tidak bisa hanyut dimakan oleh waktu, tidak bisa lekang dimakan oleh zaman, tetapi dia berjalan seiring dengan zaman. Secanggih apapun zaman itu, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap harus sebagai tiang yang kokoh. Ini kitab suci, Pak. Makanya Al-Quran 1400 tahun, jangankan kemudian ada yang bisa merubah satu surah, satu ayat pun tidak bisa, satu huruf pun tidak bisa. Kenapa? Karena ini buku panduan dari Tuhan, pencipta alam semesta, untuk dijadikan sebagai panduan sampai kiamat. Tidak boleh ada yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan buku panduan ini untuk menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Kami juga yang akan menjaga. Sebab tidak ada lagi kitab yang akan kami turunkan setelahnya. Kalau Musa alaihissalam tidak diberikan jaminan kitabnya, karena Allah mengatakan akan datang kitab penutup. Kalau Injil kemudian Allah tidak menjamin, kemudian tidak dirubahnya, karena akan datang petunjuk terakhir. Tapi ketika petunjuk terakhir itu datang dan tidak ada lagi petunjuk lain, Allah menjamin tidak akan ada manusia, makhluk apapun, sehebat apapun yang bisa merubah Quran. Aku pencipta yang menjaga Quran itu. 1400, Pak. Tidak ada yang bisa merevisi, gak ada sama sekali kekuatan apapun itu. Sebenci-bencinya Islam misalnya, sebenci-bencinya orang yang benci kepada Islam, kepada Al-Quran, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah Al-Quran. Gak ada. Kenapa? Itu adalah kalam ilahi, kalam dari langit. Nah, ketika saudara saya berkata seperti itu, maka Allah menjawab kepada kami umat Islam. Apa yang Allah katakan kepada kami, Pak? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu beriman kepada Allah, lalu mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Subhanallah. Artinya ketika Allah memberikan panduan pertobatan, menandakan bahwa Tuhan tidak mengutuk mereka yang melakukan dosa. Dalam aspek pengetahuan umat Islam, orang yang melakukan dosa masih diberi ruang untuk bertaubat. Celakanya kalau seperti Sambo, percaya kepada Yesus, dia sudah membunuh Yosua, lalu kemudian dia ingin bertaubat. Gimana cara penebusan dosanya? Harus ada Yesus baru untuk mati di tiang salib untuk yang kedua, untuk menebus dosa dia lagi. Tapi kalau di Islam tidak. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Ini kaidah, ini aturan, ini koridor yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Subhanallah. Islam ada solusi. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, yauma yajma'ukum liyaumal jam', dzalika yawmut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Pada hari di mana semua manusia dari sejak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di akhir zaman dibangkitkan, dihimpun pada hari penghimpunan, itulah hari di mana manusia akan diungkap kesalahan-kesalahannya. Islam diberikan kredit plus oleh Allah dengan mengatakan, barang siapa yang berislam, barang siapa yang beriman, lalu kemudian mereka menyatakan diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu mereka mengajarkan kebajikan, niscaya Allah
akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan umat Islam yang agung. Ikut aturan. Subhanallah, Masya Allah. Syukran akhina, barakallahu fiqh. Ada solusi. Dosa boleh kita lakukan, pelanggaran bisa saja kita lakukan, tetapi ada solusi dari Allah. Rasulullah Muhammad SAW lebih utus oleh Allah, wa yuzakkihim, untuk mensucikan kita. Lalu kemudian Allah mengangkat derajat kita bagi mereka yang kemudian percaya kepada Allah pada hari penghimpunan, yang beriman kepadaku, percaya kepadaku, ikut kepada ajaranku, beriman dan bermakmum kepada nabiku baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jaminan dariku adalah aku menghapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang agung. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini terakhir dari saya ya. Terima kasih banyak kepada saudara saya yang bertanya tadi. Sering-seringlah naik di komal saya, bertanya tentang Islam, membahas tentang Islam. Jangan Anda datang membawa kebencian, jangan Anda datang membawa hujatan, jangan Anda datang membawa kedengkian, jangan Anda datang kemudian membawa kenistaan. Datanglah dalam bentuk manusia yang punya akal. Tanyakan kepada kami tentang keselamatan, tanyakan kepada kami tentang Tuhan kami, tanyakan kepada kami tentang hukum-hukum kami, tanyakan kepada kami konsep keselamatan kami. Insya Allah kami akan mengajarkan dengan baik, kami akan menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami akan mengajarkan dengan hikmah, kami akan mengajarkan dengan seruan-seruan yang mulia. Tetapi ketika kalian datang dengan membawa hujatan, dengan membawa penistaan, maka kami, kata Allah, illal ladzina zalamu minhum, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun, dan kami tidak akan pernah berpaling. Kami akan pasang badan demi Allah, kami tidak akan pernah gentar. Jadi saudara-saudari yang ingin belajar Islam, yuk mari cari komal kami, cari komal apologet Islam. Kami akan membantu Anda untuk mengenal Islam. Bagi kalian yang ingin menghujat Islam, siapkan diri Anda, karena kami tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kami sekali mengatakan alif, alif, sekali kami mengatakan ba, ba. Kami tidak akan pernah merubah. Ketika kami ada konsep, maka kata Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya izin azhar dulu sejenak, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Guru Nda, Masya Allah. Dari tadi aku Dari nulis 2009 sampai sekarang saya masih kagum dengan Bang Guru. Keren ilmunya, Masya Allah. Mau kuaci. Saya komentar Cuma, ya, boleh cuma komentar saya nggak? irinya gini. Masa yang disebut cuma Ustaz Alif doang, saya enggak. Sekali Alif, Alif katanya. Sekali Sugi apa? Itu huruf itu. Huruf, kirain Ustaz Alif. Ya udah Sekali Ustaz Sugi Ali. ganti namanya Dod. Jadi biar agak susah sekali Dod. Allahu Akbar. Itu Dilanjut tadi. deh, saya pamit sholat Baik, azhar dulu. Afwan, Guru Nda. Silakan. Baik, terima kasih. Mumpung agak pelan di sini suaranya. Itu tadi Pak siapa ya tadi ya? Pak Adrianus itu Dia keluar kenapa? Sorry. Iya, nggak tahu Dia keluar makanya. kenapa? Host. Nggak Oh, tahan, turun nggak sendiri. kayaknya. Nggak tahan dia. Oke. Semoga dia datang lagi. Masya Allah, tadi dia habis dengerin penjelasan malah bilang mantap Bang Zuma. Artinya dia meresapi itu. Nggak tahu meresapi apa meres kuda ya. Tapi intinya dia memahami di situ. Nah, cuman kan dia ada beberapa pelajaran dia nggak paham. Al-Quran itu tadi ada berapa ribu hukum, dia bilang kalimat nggak nyambung.